se-Surabaya Raya ya. Jadi dari Sidoarjo, Mojokerto dan lain-lain biasanya kumpulnya di Surabaya gitu ya. Nah, hari ini kita ada pameran untuk ulang tahun Surabaya City yang ke-12. Nah, jadi kita itu sudah ada dari tahun 2012. Sudah dari 2012 sampai sekarang, dan setiap tahun kita rutin mengadakan acara seperti ini. Secara mingguan kita juga ada beberapa aktivitas seperti bakti sosial, kemudian juga main bola bareng. Selain juga kita saling cari tahu, cari info tentang jersey koleksi. Jadi bagi mas-mas atau mbak yang pakai jersey Persebaya, kalau mau cari tahu info lebih lanjut soal jersey boleh gabung ke kita. Nanti akan dilayani oleh Mas Joni. Ya. Artinya Mas Jumi ya, nanti kalau mau bergabung. Dan setiap minggu kita ada ini fun football ya, fun football dan hobi. Jadi kita mau serius, kita standarnya itu ya paling 3-1 lah ya. Jadi kalau mau bergabung silakan, sangat welcome ya. Baik, hari ini kita memiliki 5 narasumber ya, yang akan kita bahas dari sekarang jam 3 nanti sampai acara selesai sesi keempat, yaitu jam 8:30 terakhir ya. Sesi pertama ini akan ada salah satu narasumber, beliau juga adalah dulunya member SDC, tapi karena pindah domisili gitu ya, akhirnya hanya sekali-sekali datang dan tidak bersilaturahmi dengan kita. Jadi beliau adalah pemilik aparel Allegiant ya, salah satu aparel jersey-nya mana? Ada ya? Di luar. Jersey SDC dibuat juga oleh Allegiant jersey aparel. Jadi bagi teman-teman semua di sini yang mau custom jersey untuknya bisa menghubungi Mas yang berikut ini. Silakan kita sambut Mas Haryanto. Itu Mas, monggo. Mas, selamat Mas. Masuk dari Kediri, Mas. Oke, dari Lamongan, Pak. Ya. Jadi Mas Haryanto ini dulunya langsung Pak, SDC ya. 2014. Terakhir 2016. Ya, jadi mulai dari berarti kita baru Mas. Saya juga Mini soccer di sebelum itu sempat di pusat di Biung belum. Oke, berarti 2014 sampai 2016 terus pindah ke Lamongan. Bukan pindah ke Lamongan, fokus ke karir. Oke, perusahaan saya ada dia. Selain aktivitas, selain aparel atau Enggak, memang fokusnya di dunia aparel, cuman sekarang fokusnya ke media. medianya. Itu juga Allegiant juga. Enggak, jadi aku punya beberapa aparel. Beberapa aparel, terus ada vendor juga. Custom aparel, jurusan yang memantul, dari memantul, tapi juga punya manusia. Tapi beliau nanti akan bercerita soal salah satu usahanya di bidang aparel, yaitu Allegiant ya. Nanti kita akan korek tentang bagaimana mengembangkan bisnis sampai sebesar sekarang ya. Silakan mungkin dicek IG-nya Allegiant, Aparel Allegiant. Allegiant. Ya, jadi bagi teman yang pengen melihat kurikulum kita, nah ini salah satu jersey yang dibuat oleh Allegiant, keren ya. Apalagi kalau yang pakai cumi Pak. Keren banget ya. Model ini. Nanti ya, nanti terakhir kita minta cumi untuk pakai. Oke. Saya punya banyak pertanyaan Mas Haryanto ya. Santai aja Sedikit jawabannya, guys. Kalau nanti kalau susah akan dibagi 30 cumi. Oke, ini bisnis yang lain selain aparel dari sekarang ada media sama. Media, yang pertama media, terus yang kedua Produksi di bidang aparel. Oke. Jadi bukan beda benderanya. Medianya itu apakah tentang olahraga juga? Tentang olahraga akun bola. Oh ya, lagi rame ya. Ya, kira-kira. Karena akun Nah, bola, iya. terus habis itu ada produk placement, duit lagi. Duit lagi.
Tangan dari Mas Hadanto itu yang sangat menarik akan dunia teknologi seperti itu. Oke, jadi ini dimulai dari kapan Mas? Aparel itu sejak kapan? Kalau aparel dari 2016, tapi kan brand sebelumnya juga sama-sama A. Jadi 2016 kalau teman-teman tahu kan waktu Persebaya lagi berjuang kan ada salah satu brand lokal, brand A. Nah itu brand saya sebelumnya. Olve. Oh Alve. Oh iya. Ya, terus sampai 2022 kalau brandnya. Tapi Aligen sudah saya persiapkan dari 2020. Jadi sesuatu karena kan memang Olve itu joinan. Saya baru masuk resmi itu di 2017. Walaupun sudah dari 2016 sudah ada, tapi masuk resmi ke Olven itu 2017 baru sih apa namanya dana 2022 100% bisa mulai jalan sendiri. Ada perbedaan visi-visi lain sama rekan atau memang karena ingin mendirikan Aligen? Lebih ke pressure. Jadi custom jersey itu kan biasanya kejar-kejaran sama waktu. Nah di brand A sebelumnya itu kan telat sampai 6 bulan. Nah itu kan mungkin isu yang berkembang saat itu. Nah dari situ kan daripada memang kita sudah tidak bisa sama-sama tanggung jawab, kami juga tidak bisa tanggung jawab untuk manajer kondisi yang ada, yang sana juga tidak bisa komitmen untuk menjaga waktu produksi, ya tidak, akhirnya aku buka produksi sendiri. Berarti ada berangkat dari problem soal produksi dari aparel sebelumnya. Nah, lalu di aparel yang terbaru ini pendekatan apa yang Mas Haryanto tekankan sehingga meminimalisir adanya ketelatan yang ada tadi? Jadi yang kita lakukan ya punya produksi sendiri, karena kalau misalnya nyari bagus-bagusan, aku yakin banyak yang lebih bagus. Nah mungkin aku akhirnya masuk ke segmentasi yang jersey cepat, artinya aku nggak fokus ke premiumnya, bagusnya, tapi ke kecepatan. Berapa lama biasanya untuk membuat jersey? 24 ya minimal atau enggak? Satuan bisa. Satuan bisa di Aligen itu satuan bisa, nggak ada minimal. Cuman memang harganya akan berbeda. Kalau misalnya rutin 12 pieces biasanya berapa? Kalau 12 pieces kan kita ada 1 hari jadi, 3 hari jadi, 5 hari jadi, 7 hari jadi sampai normal 10 hari jadi. Meskipun tepuk tangan. Kalau enggak ya, Mas Udin kalau mau tepuk tangan yang penting nggak apa Mas. Ini juga member kita bagi yang mungkin belum tahu atau baru bergabung di SCC akhir-akhir ini. Beliau ini dulunya rutin main bola di PTC ya. Ya, PTC. Jadi main bola sama grupnya Chicken itu ya, PTC-nya. Oke, Mas Ranto, kan itu aparel itu berarti sudah punya pengalaman lama ya sebelumnya. Nah, sebelum itu kenapa kamu memilih bisnis ini? Karena memang kebutuhan. Jadi customerku pertama ya aku sendiri. Oke. Kenapa customerku pertama aku sendiri? Karena waktu itu memang kuliah di Indonesia, jurusan kepelatihan, kebetulan pegang tim itu jersey. Nah, kenapa tidak tak maksimalkan opportunity yang ada? Di waktu itu kan memang lagi hype-hype-nya itu bisnis-bisnisan. Jadi ada salah satu pemateri yang ngomongin soal bisnis opportunity. Jadi kenapa itu tidak dimaksimalkan jadi bisnis? Baru memang waktu itu masih sampingan. Fokus utamanya memang masih karir, masih bicara. Karir dalam artian pelatih sebagai pelatih di tim Jatim, bola tangan Jawa Timur. bola tangan. Oke, handball ya. Terus ya setelah dari situ kan utamanya setelah 2018 kan timnas Asian Games bola tangan di Jakarta. Nah dari situ kan punya banyak teman-teman relasi, atlet juga pelatih, ternyata memang hubungannya sama. Nah dari situ kenapa nggak dimaksimalkan? Jadi di 2018 sudah punya brand sendiri, produksinya di tempat yang sama, di tempat Olve. Tapi memang nggak terlalu fokus ke sana, gitu, nggak fokus, brandnya tutup. 2019 setelah rapor di Purwokerto, pulang ke Surabaya itu kan udah mulai covid akhir tahun 2020, akhirnya pulang ke Lamongan, bingung mau ngapain, akhirnya ngembangin Aligen ini. Tapi waktu itu masih selama 2 tahun produksinya masih download semua. Berarti Aligen ini dikembangkan waktu covid ya Pak? Covid.
Gimana di saat bisnis lain itu justru tutup, tapi di sini Karena kan justru fan football itu rame-ramenya kan, kalau dulu mungkin di Surabaya kan tidak banyak fan football. Tapi kan juga tahu paling beberapa utamanya JC aja paling. Nah setelah COVID ini kan justru fan football ini banyak menjamur. Nah itu kan opportunity yang harus dimaksimalkan. Tadi berangkat dari handball ya, tapi ada perbedaan yang berbeda signifikan ya, ada sisi desain maupun bahan untuk handball maupun mungkin basket atau bola. Karena memang kalau handball itu kan olahraga indoor. Ya. Nah kalau dikasih yang tebal-tebal itu agak kurang oke. Biasanya premium menurut mereka itu yang bisa menyerap keringat secara maksimal. Tapi kalau premium menurut pasar itu yang betul. Jadi pengertian premium yang ada di masyarakat ini kan berbagai macam. Kalau buat bapak-bapak biasanya dari kalangan BUMN itu premium buat mereka itu tebel. Kalau ini justru itu jersey biasa aja. Nah, tadi kan ada gap ya antara perspektif konsumen dengan apa yang ingin dideliver oleh Allegiant sebagai yang bikin jersey bagus. Nah, gimana cara menutup gap antara perspektif konsumen yang tadi sama kita sebenarnya bagus itu edukasinya gimana? Jadi kalau untuk itu sebenarnya kita tidak memaksa mereka untuk bergeser, tapi kita kasih pilihan. Jadi makanya di Allegiant itu ada promo biasanya bebas pilihan. Jadi kita tidak bisa menarik si customer itu, ini loh yang paling bagus. Kita mungkin hanya kasih tahu kalau ini best sellernya, tapi tidak mengarahkan. Nah balik lagi ke customer, dia mau pilih yang gimana. Kita cuma sudah kasih produk knowledge setiap bahan. Ini best sellernya di Allegiant, tapi ada beberapa bahan lain yang bisa dipilih. Seperti itu sih mas. Jadi memang jersey itu semakin kesini justru bahannya itu semakin tipis ya mas ada ya. Kalau dari beberapa misal teman-teman yang komunitas yang pesen memang pinginnya agak tipis, ya, tapi lebih halus. Kita juga bisa lihat beberapa jersey di sini ya. Ini jersey tahun 90-an semua, ya mayoritas 90-an. Mereka itu memang secara bahan tebal. Ya, jadi ciri khas jersey dulu itu tebel-tebel dan berat. Nah, semakin kesini semakin berkembangnya inovasi dan teknologi di bidang kain jersey untuk olahraga itu semakin tipis justru. Jadi teman-teman kalau misal pengen lihat sekarang itu banyak pemain yang jersey-nya sobek kan ya. Kayak kita bisa lihat dulu itu di Euro ada Granit Xhaka, jersey-nya sobek, kemudian ada macam-macam lah. Nah itu karena memang penyesuaian dari request-nya si pemain sendiri. Jadi sekarang itu jersey justru lebih diarahkan ke bahan-bahan yang lebih tipis karena lebih bisa nyerap keringat cepat, terus kemudian bisa lebih fleksibel pemainnya ya kan. Jadi sekarang itu kalau mau bikin jersey justru yang kalau mau yang bagus yang tipis-tipis seperti itu mas ya. Mungkin teman-teman di sini kalau misal mau bertanya boleh dipersilakan ya. Jadi kalau mau langsung tanya angkat tangan nanti langsung mengajukan pertanyaan ya. Oke selanjutnya. Jadi tadi fokusnya ada pada waktu ya, waktu yang cepat dibandingkan dengan para lain dalam proses. Nah, pernah nggak sih mas dalam kondisi tertentu itu saking banyaknya orderan akhirnya waktunya itu mundur gitu? Kalau itu ya memang lagi terjadi sekarang. Oh gitu. Karena memang kan dampak Agustus kemarin agak luar biasa. Kalau sebelumnya kan memang ketika kita tidak punya produksi itu kan kita tidak bisa ngatur. Cuman kan kadang-kadang ada kendala. Kayak misal kendala itu sebenarnya sudah terprediksi. Kayak bakal karyawan tidak masuk, terus ada kendala di mesin. Itu kendala-kendala yang terjadi. Tapi memang kan kalau dengan kondisi seperti itu kan selama itu memang kita punya bukti yang jelas, kita bisa mengonfirmasikan ke customer. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ini tidak pernah lebih dari seminggu lagi. Berarti memang problem utama, salah satu problem utama dari konveksi itu kebanyakan adalah waktu pekerjaan yang molor ya. Jadi mungkin di sini ada Mas Alfian ya. Mas Alfian itu dulu sering banget buka PO juga, jersey gitu. Nah itu Mas Alfian. Ya Mas Alfian itu kan yang handle PO jersey Persebaya Alfian itu kalau nggak salah. Itu kan tempatnya lumayan gitu. Problemnya memang untuk konveksi itu adalah waktu yang
seringkali tidak sesuai dengan suasana. Oke. Selain dari sisi waktu pekerjaan, ada inovasi lain mungkin yang bisa diimplementasikan. Jadi kalau di Allegiant itu untuk yang pakai Express 1357 itu garansi. Kalau misalnya pelan, biasanya ada komunikasi sampai ke gratis kalau saya bayar. Seperti itu. Tapi kalau yang normal, biasanya kita estimasi selama 3 sampai seminggu itu masih normal. Lebih dari itu mungkin ada komunitas. Tapi selama ini Allegiant itu kalau tidak bisa mungkin bisa online. Kalau dari sisi bahan sih mas, selama berarti sudah Allegiant jalan sudah 3 tahun ya. Tadi masuk tahun keempat Ya, 4 tahun. Selama 4 tahun ini ada perbedaan bahan nggak? Misalkan sekarang ini beberapa produk aparel mungkin memiliki desain kain sendiri yang dikasih misalkan zebra atau apa gitu. Kalau untuk bahan atau material itu sebenarnya bisa pesan kalau mau. Cuman kan memang kalau aku tidak mau melawan pasar, maksudnya tidak mau melawan pasar itu customer itu sekarang maunya pengen Milano. Nah, yang pengen selain Milano itu cuma 15%. Sebentar, Milano ini seperti apa mas? Bisa. Tidak kayaknya. Bukan ya? Milano itu yang Jika itu dominan di Allegiant sekitar 80 sekian persen, 15% sisanya itu yang pakai bahan emboss seperti yang di lengan. Nah, ini printing kan atau? tidak ada, kalau itu emboss emang dari bahannya, cuma bisa di printing, ada shoppingnya. Dari sisi kualitas yang Milano itu Kalau kualitas memang kita fokusnya di Milano karena memang itu yang bisa kita kontrol. Karena kita pesan Milano itu kan langsung satu ton jadi kita bisa kontrol ke pabrik. Pengennya Milano untuk feel-nya gimana, gramasinya gimana, itu diatur. Tapi kalau emboss karena kita kan memang tidak kerja sama pabrik, jadi kita ikut apa yang dijual sama pabrik. Jadi yang kita kontrol yang Milano-nya. Jadi kita bisa ngatur gramasinya, terus handfeel-nya, terus obat yang dipakai. Nah, biasanya kan ada teknologi anti-odor atau UV, nah itu kan tergantung obat. Jadi itu bukan dari si benangnya langsung, tapi memang dikasih obat. Seperti itu. Sudah pernah sponsori tim Sponsori sementara ini masih di Poli. Justru rezeki di Poli. Jakarta Bayangkara Presisi, opsi Popolan, terus 2024 kemarin itu Jakarta Electric PLN. Jadi ceritanya menarik karena memang Jakarta Electric PLN ini sama Juaraga yang ya. Tapi Juaraga itu tidak mampu produksi cepat, bahkan 2 minggu tidak mampu. Nah, si manajer PLN itu pas seri Surabaya itu hari Rabu malam kalau nggak salah pengen jersey baru. Yola terutama, Yola itu pengen jersey baru yang lebih enak dipakai. Rabu itu minta jersey dipakai pertandingan hari Jumat. Nah itu yang kita pakai buat X. Jadi pakai 1 hari jadi, pakai 2 hari, 3 hari jadi itu tak ada. Nah mungkin di sini juga teman-teman tertarik juga terhadap informasi terkait aparel yang sponsori tim. Nah kalau di luar negeri sana biasanya kan terus mereka kan sponsori tim, mereka bayar ke tim yang disponsori dengan kontrak sekian tahun, nanti penjualan jersey pembagian sekian persen. Nah kalau di Indonesia sendiri kerjasama aparel itu bentuknya seperti apa? Kalau aku kemarin sih diputus. Jadi dari Bayangkara, Boxivo sampai terutama yang PLN kemarin itu diputus. Mereka pesen, aku mengerjakan. Cuman kalau PLN itu tidak satu musim penuh, tapi lebih ke mulai Final Four sampai grand final. Tapi lumayan, kalau memang yang di Bayangkara itu kan ada negosiasi harga. Tapi kalau di PLN ini harganya penuh. Jadi pesen jadi full printing biasa. Cuman karena memang dia minta 1 hari jadi itu ada charge 100.000 jersey. Berarti kan ini artinya mereka yang justru membayar aparel. Nah kalau dalam praktik dunia kontrak aparel di Indonesia, misalkan Liga 1 ya, karena Liga 1 banyak sekali tim profesional yang pakai aparel lokal. Ya. Mereka itu metode kerjasama sudah lakukan kalau itu saya juga sudah sering ke sepak bola, cuma memang kepentoknya itu harus ada plus money. Jadi bukan cuma programnya yang gratis, tapi
tapi ada fresh money di situ yang harus ada. Dari tadi yang volley mereka juga bayar ya. Volley rata-rata itu beli, Kalau tim-tim besar itu nggak mau disponsorin, kayak Pertamina, jalan-jalan itu nggak mau disponsorin rata-rata. Kecuali misal cuma ngasih jersey latihan, tapi kadang-kadang jersey latihan itu di pesawatnya nggak gratis, karena harus ada pertanggungjawaban kalau masalah BUMN. Karena itu mungkin berkaitan dengan entitas yang di timnya ya. Tapi kalau tim yang benar-benar profesional, kalau kemarin sempat nyoba itu hampir oke itu Persikapati kemarin. Sebelum kalau masuk ditawarin Mas Ale. Cuman memang belum prepare untuk tahun ini. Jadi tahun ini memang kita masih wait and see dulu, menunggu setelah pelantikan presiden gimana kondisi. Nah ini kan kaitannya sama daya beli pasar juga. Jangan sampai kita sponsorship gede-gedean, ekspansi gede-gedean, habis itu nanti impact brandingnya tidak ada, yang akhirnya mempengaruhi kondisi perusahaan. Kalau di tim bola, kebanyakan memang kita harus yang harus dipersiapkan juga cuma soal produknya aja, tapi fresh money juga ada. Nah itu jumlahnya variatif. Terus terkait bagi hasil penjualan juga. Paling masih ada bagi hasil penjualan. Biasanya ada yang di handle aparel, ada yang di handle sama klub. Di masing-masing klub itu punya cara kerja masing-masing. Cuman satu hal yang pasti selama beberapa kali coba masuk itu selain produk ada fresh money. Jumlahnya variatif. Range-nya bisa dibuka kalau nggak apa? Kalau nggak apa? Cuman kalau misalkan di sini teman-teman misalkan kalau Liga 1 ya 1 meteran ke atas rata-rata. Mungkin ada brand aparel baru kan di Liga 1 itu lebih dari 1 meter itu masih lebih dari 1 meter. Mungkin kalau teman-teman lihat ada brand baru ekspansifnya lumayan ke beberapa tim, bukan cuma 1-2. Ya inisialnya 3 huruf itu kan lumayan ekspansif banget. Apakah itu dari penikmat ya tentunya pasti ada. Cuman apakah ini dipublikasikan tidak pernah ada yang mempublikasikan. Makanya agak sensitif. Jadi memang ini informasi yang sangat apa ya, yang langka. Jadi kita nggak bisa menemukan informasi ini di media massa, itu nggak pernah terungkap. Jadi bagi teman-teman mungkin yang berniat mungkin untuk juga bisnis di bidang aparel, mau mensponsori tim-tim besar, ada 1 miliar minimal. Gimana sih? Kalau Liga 1, tapi kalau Liga 2 50.000 bisa kali. Ada aja sedikit. Tapi juga dipertimbangkan juga ongkos untuk jersinya, betul ya. Tapi biasanya kalau yang 50.000 itu memang udah kenal deket banget. Kalau udah kenal deket kayaknya susah. Makanya tim-tim yang lebih profesional mereka justru membuat aparel sendiri ya. Ya, betul. Kayak misalnya dari United. Tapi Bali sekarang sudah sama spek. Ya, udah 2 tahun belum. Kalau juaranya kita juga dari Azza juga ya. Azza itu kan dari pemiliknya Persebaya. Kalau juara itu punya Pak Mukhtar sama. Itu sendiri, entitasnya beda entitas sama Persija. Nanti juga suka beberapa tim juga, di basket juga ada, kemarin itu juga ada. Oke, mungkin teman-teman ada yang pengen nanya terkait bisnis aparel itu seperti apa? Ya silakan Mas. Diri kali ya. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya tanya, saya juga baru member dari SJC, jadi pengen tahu nih terkait dengan apa perkembangan jersey yang ada saat ini ya. Ada nggak Mas, mau tanya nih, ada nggak yang request khusus dari tanda kutip klub pro, tapi karena memang keterbatasan resource itu ya, minta branding dengan terus itu tapi pakai brandnya dia sendiri, ada nggak ya? Kalau itu sih ada, cuman memang saya kemarin belum berkesempatan sampai eksekusi karena keduluan ada problem, akhirnya si tim ini ke teman saya produksinya. Jadi sempat ada komunikasi, sudah dari pertengahan musim lalu kalau nggak salah. Dulunya timnya kemarin agak banyak komplain, itu jersey pramusimnya kalau nggak salah. Di tim-tim yang mengeluarkan jersey pramusim warnanya agak-agak gelap, stabilo. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak Mas. Jadi bukan cuma 1-2 aja.
termasuk brand yang apa namanya yang lagi ekspansif banget di Liga 1 itu kan pasti ngesut. Dia nggak punya produksi tuh, brand yang 3 huruf. Nah itu produksinya ke salah satu teman di Bandung. Kalau nggak salah kolektor juga. Nah itu mungkin bisa juga dijadikan tempat sharing-sharing. Askabah ya. Bisa dijawab. Karena Mas Angga beberapa kali menghubungi, aku juga melihat story bukannya ini brand 3 huruf itu. Seperti itu sih Mas. Rata-rata pasti ngesut. SJC wes koneksi kok kemarin Madura United kita kirim. Seperti itu sih Mas. Karena memang ya klub kalau misalnya bukan klub sih Mas, lebih ke brand itu kan sekarang rata-rata entitas sendiri, produksi sendiri. Jadi kayak macam Aligian ini jalan sendiri Mas, produksi juga sendiri walaupun satu pemilik. Seperti itu sih Mas. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan kedua boleh? Boleh. 568. Ada saya nyiapin 100 pokoknya. Oke, enggak Mas Jarto. Kalau Sama ini Mas. Kalau apa partai pro terus itu klub pro itu kan sudah apa biasa apa Mas Jarto terkait dengan Aligia. Ada nggak company atau kita support juga gitu ya, terkait dengan mungkin BUMN atau apa gitu? Ya kan di dalam company kan ada partai seninya gitu, support juga kan gitu. Kalau aku kerjasama sementara ini sampai sekarang itu Bitumen, pertama Bitumen Gresik, terus kemarin pertama Integral Surabaya. Itu kemarin mereka sih biasanya pakai vendor, jadi nggak minta support. Jadi ada vendor yang ditunjuk, nah si vendor ini diwajibkan untuk ikut aku, karena memang sudah lama. Jadi memang sudah ada kerjasama yang apa namanya dari vendor sama si perusahaan. Tapi kan karena aku udah Aligen ini kan memang bukan PKP, jadi kita tidak bisa ikut dan sebagainya. Jadi kita ditunjuk sama si vendor, jadi orang ketiga. Tapi untuk support atau sponsorship sama BUMN belum pernah, sama tim-tim aja sih. Seperti itu. Kenapa Mas nggak dinaikkan jadi apa PT ya yang bisa ikut tender itu? Bukan gimana sih Mas. Kalau aku melihatnya kemarin kan sempat di awal tahun itu lesu Mas, pas pemilihan Pilpres. Pilpres itu dari target yang laksanakan 2023 itu turun sekitar 40%. Nah dari situ kan aku tidak mengambil langkah untuk support atau gimana. Jadi kalau ada yang mau beli putus ya tidak apa-apa. Akhirnya kemarin kan dapat dari PLN mau beli putus, wis sikat kerja. Walaupun sebenarnya minta sehari jadi itu banyak stop orderan. Karena yang diminta sehari jadi itu bukan 12 piece, tapi 180 piece. Itu jadi masalah. Kayak gitu sih Mas. Nah, berarti isu terkait karena kan UMKM banyak ya yang mengeluh dari masyarakat dulu. Ya kayak gitu sih Mas. Memang beneran ada ya? Ya itu kalau itu memang beneran. Nah, itu kerasanya terutamanya di bulan Januari sampai Maret itu. Itu ads itu gede, tapi income yang masuk itu berupa output order itu kecil. Baru mulai normal itu bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu puncak-puncaknya. Sekarang agak turun bukuannya, semoga aja seminggu terakhir ini bisa naik lagi. Nah, kalau ini kan masih fluktuasi ya. Nah, biasanya kalau di momen turun itu selama ini kan bisa hal yang tidak semua orang mengkonsumsinya. Betul. Strateginya itu gimana? Kerjasama. Jadi kemarin kita banyak B2B, cuman memang kita nge-sup aja, maksudnya kita support salah satu vendor buat misalnya pengadaan sama PT mana. Jadi cara kerja seperti itu cuma. Kalau dari sisi kerjasama kan membahas kerjasama. Ya. Dari sisi terus atau kerjasama sudah pernah mendekati Sudah, kalau brand ambassador memang sudah jalan sama Maya Indri utama. Ini sudah masuk ke tahun kedua. Kemarin sih sudah lumayan oke, sekarang berlanjut. Dari Maya Indri juga bisa kenal beberapa BUMN. Seperti itu. orang brand ambassador itu ngaruh banget jadi biasanya. Iya, kalau buat aku sebenarnya kalau dibilang ngaruh untuk ditakar ngaruhnya berapa persen sih belum ada takarannya. Cuman ya sebagai branding itu kan daya tarik juga cuma kayak terakhir kemarin kita coba kerja sama Andre sebagai BA karena memang kan pengen nguatin pasar Surabaya.
Makanya kami kemarin kerja sama Andre buat jadi PA. Kayak gitu. Jadi nanti juga bisa dipropos Satu-satu aja. karena lebih lesu. Kalau lesu sih enggak juga sih, karena memang masih lumayan. Cuman kalau dibandingin Agustus, kalau dibandingin tahun kemarin 2 kali lipat lah. Cuman kalau dibandingin Agustus agak turun. Kalau Agustus kan lebih dari 10.000, kalau sekarang nggak nyampe lah. Berarti per bulan sampai 10.000 bis ya? Sampai 10.000 bis, 3 brand yang ada. Dari 3 brand. 3 brand. Di tempat itu kan ada 3 mas, jadi cuma beda tempat memang. Aligen itu kan yang lama, terus ada Drive, ada Circle. Memang pasarnya beda-beda. Si Drive ini bagian bawah, Circle ini cuma tengah-tengah. Jadi dilempar ke atas, ini diturunin ke bawah. Berarti Mas Daniel punya 3 brand. Iya. Yang masing-masing untuk ini segmentasinya berbeda. Berbeda-beda. Bisa jelaskan yang Allegiant ini segmentasinya yang seperti apa? Allegiant memang ya normal aja, sama seperti teman-teman yang lainnya punya usaha barang. Kita memang marketnya standar, maksudnya harga-harga yang nggak banding-bandingan. Tapi aku juga punya brand memang yang under 100. Jadi kan banyak sekarang orang-orang yang KPI kasih jersey printing, yang penting cuma sekali pakai, yang penting akan jadi jersey. Nah itu tak sediakan brandnya, karena nggak mungkin aku pakai Allegiant untuk di harga 99, harga 100.000, seperti itu sih mas. Karena itu justru nanti akan rusak. Nah, beda ya. rusak citra brand juga. Akhirnya kemarin kan kita buat second brand, kita buat third brand. Apa nih brand penyangga? Jadi kalau aku nyebutnya sih brand penyangga. Jadi positioning si customer itu kan nggak mungkin jadi tengah-tengah mas. Dia pasti akan milih ke bawah atau ke atas. Ini kalau di konsep manajemen ya, karena saya tidak. Ya memang dari manajemen. Ya, itu ada yang namanya brand differentiation. Nah, Brand differentiation itu artinya ketika Siapa dosen? Siap. Artinya ketika kita punya sebuah brand yang sudah terkenal, yang sudah dikenal banyak orang sebagai brand yang A gitu misalkan, terus kita pengen menyasar market baru, itu memang lebih baik kita membuat brand baru lagi agar image kita sebagai brand yang sudah dikenal itu tidak rusak. Ya, sama kayak Toyota dan Lexus, ya, Garuda dan Citylink. Nah, itu kan mereka sengaja bikin brand baru agar image brand yang sudah ada tidak rusak, sama seperti yang dilakukan oleh Mas Arianto tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, silakan Mas Anjur. Seperti kita tahu kan sebelum dari Allegiant kan ada satu brand lagi ya, satu brand sebelum Allegiant itu jadi aparel sama Sebaya. Nah itu bisa ceritain nggak mas? Ceritanya dari awal gimana ceritanya bisa dapat brand bisa menyponsori Sebaya? wah ini ceritanya memang juga. Karena memang ya bisa sampai ke Persebaya 2016 waktu itu kan memang komunikasinya dari teman-teman SCC. Jadi waktu itu Mas Yuda yang mendorong, terus Mas Yuda mempertemukan sama Mas Dio, terus akhirnya kita ketemu Bapak Fahid, almarhum. Nah dari situ akhirnya bisa komunikasi lancar, Bapak Fahid oke. Terus memang waktu itu juga rilisnya bareng SCC di lapangan Karanggayam. Jadi rilisnya juga bareng SCC karena memang waktu itu kenapa bisa tembus ya? Kuncinya ya dari SCC sih mas. Kalau tidak ada Mas Yuda yang membawa untuk komunikasi ya tidak akan ada support waktu itu seperti itu. Walaupun setelah itu hilang di telan bumi. Ada juga tidak, tapi dipakai uji coba. Oh niku iso ono cuma karo. Iya. Ada pertanyaan lain mungkin? Silakan. Next question Mas Ardian. Mas Rehan banyak ya. Bertanya mas, Nah, silakan Mas. untuk awal modal berapa mas kira-kira Tergantung sih mas, as a brand atau brand plus produksi. Kalau as a brand itu ya tidak banyak mas. Yang paling penting kan setelah punya relasi, terus kita tidak punya cacat, ya tidak perlu modal. Karena kan kita sekarang bisa maklum. Kalau di bisnis custom kan kita bisa muter dari DP yang masuk. Nah yang jadi problem kalau kita mau sebagai brand juga vendor. Nah itu yang butuh duit banyak mas. Paling tidak kalau untuk mesin sekarang sampai SDM
paling nggak mesti nyiapin 1 sampai 2 meteran untuk bisa survive. Jadi karena kan di biaya awal itu pasti ada biaya adaptasi dulu mas, trial error dulu, nggak mungkin langsung terjadi karena pasti si penjahit harus adaptasi sama kualitas yang diinginkan, terus anak-anak operator mesin juga. Kalau misalnya mereka punya pengalaman sebelumnya itu lebih enak, lebih cepat. Tapi kalau tidak kita ngajari dari nol, kita akan butuh waktu 3 sampai 6 bulan biasanya. Karena 2021 itu aku mulai masuk sekitar bulan November, itu baru bisa running itu 2022 Juli. Dimulai dari penjahit oke, baru nanti masuk mesin, lanjut nanti masuk ke ada pernak-pernik lagi kayak misal press yang hidrolik diganti ke yang ini bertahap sih mas. Jadi mesin di awal yang biasa aja. Waktu itu aku masih pakai mesin bekas. Anak-anak udah oke, pakai mesin dimaki, terus dari yang press yang hidrolik diganti ke press yang roll sekarang. Jadi bertahap. Memang kalau mau sampai ke produksi yang kalau nggak punya pengalaman, karena memang waktu itu kan pengalaman itu cuma marketing. Nah, gimana caranya itu aku tidak sempat belajar banyak di Wolfgang untuk produksi. Itu belajar dari tanya-tanya teman yang ada. Untungnya waktu 2022 itu sudah ada komunitas, itu aparel seperti itu sih. Oh, saya hadir di situ mas. Kumel aku. Jadi memang untuk aparel kan sekarang ada wadahnya. Jadi kita juga bisa belajar dan diskusi di sini. Seperti itu. Mas mau berminat untuk memulai bisnis? Masuk SDC dulu aja mas ya. Masuk SDC dulu aja. Nanti jadi investor SCC. Nah, nanti barangkali dikenalin Mas Yuda ke Persebaya ya. Jadi sponsornya EPA kan lumayan mas ya. Sponsori tim juga seperti itu. Belum. Kemarin sempat ditawarin Persela, cuman memang kalau untuk murah-murah enggak gini mas. Jadi kalau drive circle itu enggak milih sponsor apapun mas. Enggak ada biaya branding spesial pun. Untuk second brand, third brand itu enggak ada biaya branding. Biaya branding hanya untuk dialihin aja. Kayak gitu. Ya, silakan mungkin teman-teman yang lain silakan. Ini juga pemilik toko, toko sport. Silakan. Sore mas. Saya lihat beberapa brand itu kayak kebetulan saya jualan ya. Saya jual beberapa brand itu kayak brand Glow itu ada 4 gitu. Mereka selain produksi Glow, mereka juga kayak produksi jersey juga. Jadi yang sponsori tim-tim dari luar negeri. Mariana Utara. Nah kayak gitu. Nah dari Allegiant sendiri apa ada wacana seperti itu atau sudah pernah ada seperti itu atau gimana? Kalau untuk saat ini sih kita masih wait and see sih mas. Karena memang apakah kondisi nanti bakal normal? Karena kan aku tidak terlalu berani untuk ekspansi gede-gedean karena kondisi sekarang ini Allegiant karyawan sudah lumayan banyak mas. Jadi salah langkah ini hidup banyak orang dipertaruhkan. Nah itu yang jadi perlu di sekarang. Jadi aku lebih wait and see, kalau misalnya ada yang masuk mau beli kita eksekusi. Tapi kalau kita yang untuk sponsorship sebenarnya pengen mas. Ya satu sisi gengsi juga kan mas. Tapi satu sisi jangan sampai jadi investasi bodoh yang akhirnya berdampak ke perusahaan. Nah karena yang dipengen sekarang kan establis. Jadi kami juga melihat apa yang direncanakan Di Lestari mas, Jalan Seruni nomor 34. Jalan Seruni depan THR. Satunya direncanakan yang baik. Nah untuk sekarang kita memang pengen, tapi buru-buru sih mas. Kemarin dari Mas Ale Akin juga sudah nawarin beberapa tim, sudah komunikasi juga. Memang setelah melihat budget dan sebagainya, kok kayaknya buru-buru deh. Seperti itu mas. Satu lagi mas, Ya. ini kan apa ya? Aparel kan mas Haryanto sudah pengalaman 4 tahun nih paling nggak. Oh, Rono ya. Apa ada inovasi lain maksudnya untuk produk-produk Jam yang 4. lain? Mendekati jam 4. Secara bisnisnya Maringnya. sudah dikuasai lah ya. Market jersey sudah dikuasai. Apakah ada rencana untuk market produk yang lain atau bikin apa sesuatu yang lain atau gimana? Jadi pengen menjual Itu kualitas aja. sama. Kenal sama Mas Haryanto, kenal sama Mas Haryanto. Jadi kalau sekarang kemarin kan kita baru buka store mas. Jadi baru pertengahan tahun kemarin ini semua entitas bisnisnya dipecah. Jadi termasuk yang brand-brand yang ada 99.000 itu dipecahkan perusahaan masing-masing. Nah kita mulai buka store masing-masing, mulai mempersiapkan retail untuk tahun depan.
Nah untuk retail jadi kita coba jersey yang basic mas. Jadi tinggal nempel aja, itu lebih cepat. Itu juga mendukung untuk misalnya custom jersey bisa ditunggu. Nah gimmick promonya kan marketingnya dapat mas. Custom jersey bisa ditunggu. Kalau jersey satu hari jadi udah banyak mas. Nah tapi kalau custom jersey bisa ditunggu, nah itu yang nggak ada mas. Ditunggu tapi sayang juga. Berarti kalau tadi kan sudah jelaskan ya awal mula bisnis sampai kita tentang kerjasama sebagainya. Kalau Mas Haryanto pengen menyarankan atau ngasih nasihat nih bagi orang yang pengen mulai bisnis jersey gitu ya, kira-kira faktor apa yang paling krusial dan berdampak bagi bisnis di industri ini? Pertama pasti nama baik dulu mas. Nama baik. Oh itu kalau misalnya punya cacat itu susah mas katanya lama-lama mas, karena yang misalnya mau promosi kalau ada problem repot juga, jadi tidak terlalu lancar biasanya. Nah berikutnya yang paling bisa dilakukan, nyoba dulu misalnya jadi reseller, jadi agen atau sebagainya. Kan sekarang lagi affiliate, lagi marak mas, lagi tren. Nah itu mungkin bisa dimaksimalkan dulu, karena aku juga kerjasama beberapa brand, memang tidak banyak, ada 3, 2 dari Sidoarjo, 1 itu dari Bandung. Jadi memang 3 brand itu kita juga bantu untuk marketingnya juga. Seperti itu sih. Jadi yang di media tadi ya? Ya, jadi memang yang harus dipersiapkan dia punya nama baik, yang kedua mulai dari jadi reseller buat. Nah tapi kan masalahnya kan untuk bisa dapat nama baik itu kan sebelumnya mungkin bagi yang belum pernah terjun langsung di dunia ini, yang dimaksud nama baik itu secara pribadi itu tidak punya problem gitu loh mas. Nah biasanya kan kalau ada problem itu kan dia mau posting apa itu repot gitu loh mas, agak disimpan. ada contoh mas? Jadi antara gibah gitu. Kayak gitu sih mas. Jadi kalau tidak punya problem kan dia mau posting story apa aja tidak ada masalah mas di IG. Nah, kalau punya problem kan repot mas. Waduh iya kita kayak ini posting promo ini. Seperti itu sih mas. Baik. Sampai jam berapa mas Yuda? Apa ini jam berapa? Ini mau jam 4. Iya, boleh. Mungkin kita kasih kesempatan juga buat penonton yang lain. Nah, jadi di sini mau bertanya tentang aparel. Ada. Oke, sambil menunggu Mas ya, saya juga bertanya. Berarti Alger ini agenda terdekatnya kira-kira targetnya apa nih? Targetnya salaman sama direktur PLN buat Pro Liga 2025. Yang pertama. Ya, karena itu pasti beli mas. Tapi itu kan sudah hampir pasti. Belum juga sih mas, karena saingannya juga lumayan mas. Saingannya berani kasih gratis 100%. Oke. Tapi kan kita sudah punya track record tahun lalu sih. Cuma tadi kayaknya gue nggak boleh ya, gratis. Tapi nggak tahu sih ada yang masih seperti itu mas. Kayak kemarin sebenarnya kan di volley ini kan aku mau kerjasama sama Bang Jatim. Tapi ada teman di Lamongan yang bisa ngasih 100% free plus jersey latihan 3 set, jersey jalan 3 set. Wah ya, aku boleh mas. Karena buat aku kalau misalnya untuk di volley dengan pemberitaannya seperti itu kurang oke. Di selain ada agenda terdekat yang lebih fokus atau brand lainnya ya, berarti kan ada 3 ya. Kita baru akan dan merencanakan di akhir November nanti. Jadi target sudah terpenuhi di bulan Oktober nanti, kita bisa merencanakan 2020 lebih cepat di akhir November. Jadi dievaluasi dari laporan dan data. Saya kira mungkin ada pertanyaan lagi terakhir sebelum saya kasih konklusi terhadap apa yang sudah kita diskusikan sore hari ini. Mas Bayat mungkin bertanya. Jadi cukup ya mungkin. Terima kasih Mas Dato. Bisa saya coba untuk mensummary apa yang telah kita diskusikan pada sore hari ini. Jadi memang kalau di sisi bisnis aparel yang paling penting harus dikembangkan terlebih dahulu adalah nama baik, dan juga yang kedua silakan mencoba untuk berjualan dari reseller terlebih dahulu. Itu untuk menjadi latihan teman-teman semua di sini jika pengen terjun ke bisnis aparel. Terus kemudian bisnis aparel ini Algian memiliki visi atau yang membedakan dengan aparel lain yaitu dari sisi waktu tunggunya.
Allegiant ini bisa ditunggu ya Mas. Bisa ditunggu kalau full print jersey. Kalau full print bisa Kalau ditunggu. custom ya agak lama. Tokonya di mana Mas? Tokonya Di Lamongan. di Lamongan. Tapi bisa melalui online ya. Bisa. Bisa. Jadi silakan Allegiant ini bisa ditunggu sehari jadi. Kalau teman mau bikin jersey fantasi tim apapun, punya desain tapi nggak punya tempat untuk bikinnya, bisa ke Allegiant @Allegiant Apparel. Apparel Allegiant. Apparel Allegiant atau mungkin di Shopee dan Tokopedia. Di Tokopedia Shopee ada tapi nggak aktif. Jadi silakan dicek IG-nya saja ya untuk bisa mendapatkan info tentang jersey dari Apparel Allegiant. Terima kasih Mas Haryanto atas sharing dan diskusinya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat teman-teman semuanya. Salam kembali lagi ke edisi ditunggu. Aplaus. Agenda main bolanya lagi setiap minggu ya. Aplaus. Oke, bisa tepuk tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.